Halo teman-teman, kembali lagi di Ruang Ngobrol bersama Jojo dan Nanas. Hari ini kita akan membahas dua manga yang merupakan koleksi dari Kuratoru, yaitu Takopis Original Sin dari terbitannya MNC Akasha di lini dewasa. Dan kalau di sini ya diterbitkan oleh MNC. Yes. Kayak gitu. Nah, ini akan menjadi review yang sangat menyenangkan sekali. Ya, sangat menyenangkan. Komiknya oke sekali. Dan ya dicetak ulang oleh MNC. Dicetak ulang oleh MNC. Oh ya, udah ada yang ya, akan ada apa sudah? Ya, ini sedang berlangsung. Sedang berlangsung ya. Dan ada PO Ganji. Oke. Nah, kita mau bahas ini dua komik ini teman-teman. Ini satu judul Takopis Original Sin. Miniseri ini buku buku atau manga yang pertama, volume pertama, dan ini volume yang kedua. Jadi sebenarnya singkat aja. Ya, dari gambarnya udah kelihatan ya, ceritanya sangat wholesome sekali tentang persahabatan dua sahabat. Aduh, enak SD nggak sih? Kayaknya SD deh. Iya, jadi ini menceritakan soal kehidupan anak SD yang tentunya bukan bernama Takopi ya. Yes. Ya. Nah, jadi di cover ini kita bisa melihat dua dari tiga tokoh kunci atau tokoh sentral yang ada di komik Takopis Original Sin. Dan kalau lihat di sampul belakangnya kalian bisa lihat, nah ini kok tokoh kuncinya nih. Yes, itu mereka. Nah, lantas siapakah Takopi yang disebutkan di dalam judul ini? Kebalik. Padahal Takopi bukan nama dari dua orang ini atau tiganya. Gimana tuh ceritanya, Nas? Jadi basically ini adalah Doraemon, Mas. Ya, kalau mau dipersingkat lagi, ini Doraemon. Kalau kita mau pakai perumpamaan mungkin bisa dibilang Doraemon. Doraemon yang seperti apa mungkin take-nya di dalam komik ini? Ya, Doraemon yang selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh ketiga orang tersebut. Oh, bukan ketiga orang tersebut? Awalnya adalah yang diawali dari kisahnya dari si Shizuka Kuze ini. Shizuka Kuze yang ada di cover komik volume 1. Betul sekali. Gitu. Dan nanti dia akan menolong yang teman-temannya yang lain. Iya, cuma mungkin bedanya Takopi dengan Doraemon ini adalah Takopi itu bukan robot dari masa depan seperti Doraemon. Bukan. Takopi itu adalah seorang alien. Yes, alien yang ditugaskan oleh bangsanya untuk mempelajari manusia ya. Iya. Betul sekali. Nah, just like Doraemon, Takopi ini kemudian bisa mengeluarkan gadget-gadget sederhana yang kekuatannya sangat broken sekali. Misalnya bisa membalikkan waktu. Takopi anggap ini bisa berguna untuk memecahkan permasalahan manusia. Mungkin dalam kasusnya cerita ini adalah memecahkan masalah Shizuka, karena Shizuka adalah manusia yang pertama kali menemukan si Takopi kayak gitu. Nah, tadi Nanas bilang alat-alat yang dikeluarkan oleh Takopi ini memang OP banget. Iya. Kalau dipikir-pikir di Doraemon juga gitu nggak sih? Lah ya memang. Itu kemana saja itu kok ya nggak broken. Kembali ke masa lalu kok ya nggak broken. Nah, cuma karena angle-nya cerita ini sangat serius sekali. Jadi alat-alat yang mungkin di anime-anime lain kayak Doraemon itu terkesan harmless, di sini itu bisa jadi sangat harmful sekali. sangat harmful sekali. Nah, terus konfliknya menurutmu gimana nih, Nas, di cerita ini? Ya, walaupun sekali, Mas, sangat menyenangkan sekali persahabatan. Dari gambarnya aja udah kelihatan ya aku bohong. Nanas tuh baru selesai baca dan sepertinya batinnya cukup tergoncang. Nggak cocok dibaca ketika kalian capek, sumpah. Lantas kaitannya si Takopi di karakter-karakter manusia ini gimana, Nas, menurutmu? Aku lebih pengen nariknya si Takopinya itu sendiri sih. Oke. Karena gini, inilah yang terjadi ketika kalian berusaha menjadi orang baik, berusaha berbuat baik, tapi tidak memahami konteks. Iya. Maka akan terjadi hal-hal yang dilakukan oleh Takopi ini gitu. Jadi alih-alih memberikan solusi, menyelesaikan masalah, dia malah memperparah masalah dan membuat masalah itu tidak terselesaikan. Menutup masalah besar dengan membuat masalah yang lebih besar. Nah, itu dia. Nah, kenapa kemudian di komik ini diceritain Takopi itu berbuat hal seperti itu? Takopi itu bukan bodoh, tapi sebagai alien, dia bangsa aliennya Takopi ini ternyata tidak punya konsep moral. Yes. Gitu. Jadi ketika dia melihat konflik yang terjadi di manusia,
ya konflik manusia itu kan banyak ya, ada konteks moralnya, ada konteks ini itunya. Dia tuh nggak mampu melihat itu. Jadi dia ngelihat di atas permukaan, oh misalnya Nanas lagi ada problem apa nih? Bantu Nah, ternyata bantuan-bantuan yang diberikan itu aku nggak bisa bilang. Bantuan-bantuan yang diberikan itu justru menimbulkan masalah-masalah besar, dan lewat bantuan-bantuan yang diberikan ini juga kemudian kita belajar soal kenapa sih kemudian karakter-karakter yang ada di komik ini menderita dan saling membuli, saling menyiksa satu sama lain. Kamu kenapa dekat-dekat? Kalian bisa aku melihat aku berebus milih nggak? Ya dia bodoh, aku udah pusing. Nanas tuh tadi baca ini, aduh mas, aku sampai sakit perut mas. Saya katakan ya, saya sudah menolak untuk mereview ini sejak Mas Daris nawarin dari awal Januari. Bahkan sebelum poster pemberitahuan animenya mau diadaptasi. Jadi ini udah ketunda terus, dan akhirnya atas desakan Mas Jojo akhirnya saya memberanikan diri atau lebih tepatnya memaksakan diri untuk membaca ini, dan tentunya saya tidak bisa membacanya ketika sendirian. Dia baru selesai baca ini di Kurataru. Tadi ada Langkah dari baca komik lokal, ada aku juga di sini lagi baca komik yang lain. Terus dia kemudian membulatkan tekad untuk membaca ini. Ya, karena ya terpaksa, karena ya momennya. Iya. Mumpung animenya lagi keluar, lagi episode 1. Betul. Bisa kalian tonton secara gratis di YouTube. Iya. Anyone. Iya. Apakah cerita di komik ini hitam putih? Tentu tidak, Nas. Tentu tidak. Dari sini tuh kita Nas. Jadi dari sini tuh kita akhirnya pembaca itu akhirnya belajar bahwa segala sesuatu yang terjadi, konflik itu tidak sepenuhnya hitam putih, abu-abu. Betul sekali. Apalagi ini anak-anak yang merupakan ya bisa jadi yang lebih tambah membuat komik ini berat itu adalah tokohnya anak-anak. Iya. Dan gambarnya digambar dengan secara lucu. Nanti kita cut. Dan gambarnya ya sangat ya. Ada ya, jenengan teruskan aja. Pokoknya gambarnya itu cukup sederhana, tapi ya gambar ala-ala anak-anak, tapi digambar secara gelap gitu loh. Nah itu loh yang membuat kayak gini gitu loh. Ini kan gambarnya kan sangat lucu. Iya. Tapi ya suasananya tuh yang membuatnya tidak lucu dan membuat pengalaman membaca itu tuh tambah menyebalkan. In the good way. Aku kalau Nanas tadi kan pengalaman membacanya cukup cukup mengesalkan. Dia tuh sampai sakit perut. Aku tuh baca ini tuh jadi rada anjir. Baca ini tuh jadi olah nafas terus karena harus sabar, harus kasihan, harus prihatin. Aduh, gimana ya? Iya betul sekali, ya Allah. Kenapa pengarangnya ngide kayak gini sih? Bagus sih, tak pikir tuh enggak lah, lanjut aja Mas, pusing aku. Malah ini loh udah kenceng loh ini. Asam lambungku udah naik. Jadi memang pengalaman membaca kurang lebih seperti itu. Ketika aku membaca di rumah, teman-teman, setiap aku sampai di momen-momen krusial atau momen-momen penting yang ada di komik ini, aku langsung kayak nanti dulu lah, istirahat, besok baca lagi, istirahat, baca lagi kayak gitu terus. Dan aku butuh sekitar 3 hari lah, karena aku nyambi yang lain dan tidak ada desakan ya. Sementara Nanas harus saya desak untuk selesai baca. Ini sumpah tidak cocok dengan saya yang hanya mencintai romcom dan hal yang lucu. Kita tidak bisa cerita lebih jauh karena di sini akan ada banyak spoiler, twist yang cukup mengguncangkan hati, membuat Anda mual, membuat nafas sesak, membuat mata berair. Dan jangan melakukan apa yang saya lakukan, membaca maraton dalam 1 kali duduk. Tapi kosong lagi. Bener lagi. Cuma kalau berhenti di tengah-tengah, kalau mau mulai lagi juga males Mas. Karena ya emang menguras hati, cukup menguras emosi ya. Wah banyak. Dan aku pikir sih kalau misalnya ternyata yang membaca komik ini adalah orang-orang yang punya pengalaman serupa, ini mungkin bisa PTSD kali. Ya, mungkin bisa cukup triggering sih ini, cukup triggering. Ya, aku trigger juga sih sama beberapa pengalaman yang ada di sini. Semua tokoh di sini tuh, sakit. Pengalamannya sangat menyakitkan. Gitu. Dan mereka itu ya nggak sehitam putih itu juga. Maksudnya seperti yang disebutkan ya. Nggak yang ini tuh baik terus, nggak yang ini jahat terus. Mereka punya layar lah. Iya. Itu yang menyenangkan dari komik ini gitu loh.
Kalau di Nobita itu kan ya terlalu ya karena peruntukannya untuk anak-anak sih. ya. Jadi ya ceritanya nggak mungkin dong yang kayak Ya, gini. ngomong-ngomong peruntukan untuk anak-anak atau bukan, komik ini sendiri kami pikir tentu ya peruntukannya bukan untuk anak-anak. Kenapa? Ini ada tulisannya dewasa di bawah. Betul. Ini ada dewasa. Tepat sekali dewasa. ditaruh di lini Akasha. Betul. Akasha kan pembaca dewasa. Iya, jadi sangat tidak direkomendasikan ya buat Anak-anak. teman-teman di sini yang punya adik masih SMP mungkin. Jangan kasih ini. SMP bacanya agak gawat sih. Anak SD apa lagi? Apa? SMA. Oke lah. Ya Untuk belajar mungkin. lah. Ya. Mencari jati diri. Iya, tapi kalau udah dewasa, kuliah minimal atau mungkin sudah bekerja gitu, ya membaca ini bakal lebih bisa nge-manage diri lah ya. Betul sekali. Itu aja sih paling teman-teman. Dan saat video ini diambil sedang kita take di Netflix kalau nggak salah sudah ada satu episode dari Takopi. Yes. Ini kita mau aku bahas sedikit aja ya soal episode animenya. Soalnya sudah nonton ya. Nah, tadi balik lagi di awal ini kan Nanas bilang gambarnya kayak anak-anak imut gitu ya, lagi nangis apa gimana gitu, kelihatannya harmless kayak gitu. Iya. Nah, animenya itu sendiri akan membuat pengalaman menonton Anda jauh lebih buruk. Bukan karena animenya jelek. Betul. Animenya bagus, visualnya bagus, openingnya wah, kawaii sekali. Dan justru itulah yang kemudian yang hal-hal seperti ini, paradoks seperti ini akan kemudian membuat pengalaman membaca atau menonton Anda itu akan menjadi lebih berkesan. Seneng aku sama tulis ini. Iya kan? Berkesan ya? Bener. Berkesan gitu. Jadi juxtaposisi itu tadi, itulah yang akan membuat pengalaman membaca dan juga nanti menonton nanti akan jadi sangat menyenangkan. Jadi ini sangat kita rekomendasikan ya, Nas, kepada teman-teman yang mau ngoleksi mangganya, apalagi nanti bakal ada cetakan yang terbaru. Terus animenya juga sedang ongoing ketika video ini kami di take. Jadi nikmati sajalah perjalanannya. Yes. Kalau mau mencicil komiknya satu-satu, Ya, boleh. Kurator lah. 20.000 bro. Atau- Tidak akan membuat Anda miskin. Atau kalau misal mau mengkoleksi sendiri, baca satu volume, mungkin boleh. Oh, cuma 2 volume loh bro. Iya, atau nunggu 2 volume langsung sikat baca kayak gini dan sakit perut kayak Nanas, boleh. Pengalaman ini roller coaster yang akan berkesan sekali. Nah, high ground. Aku nggak bilang menyenangkan loh. Nggak bilang menyenangkan. Main aman dia. Aman dia. Berkesan, karena tiap orang kan akan punya kesan membaca yang beda-beda. Betul. Mungkin buat orang lain biasa aja. Mungkin Buat orang lain ya sangat menyebalkan gitu aja. Gitulah. Sungguh pengalaman membaca yang menguras hati. Ada lagi Nas yang boleh tambah Nas? Udah cukup sih. Udah stres aku. Udah. Tutup Mas. Lalu istirahat, capek dia habis baca ini. Oke, itu dulu teman-teman. Sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya di mana kita akan membahas manga-manga dan juga komik lokal. Sampai jumpa. Bye.